Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Cecep Agung Prihatin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Nah, untuk hari ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya yang ada di SMP Negeri 14 Tulang Bawang Barat, yaitu Ibu Ria Siti Nur Hasanah. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang, Pak. Oke, untuk hari ini Ibu ada kegiatan pra-observasi pada siang hari ini. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan persiapan Ibu untuk observasi di dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan observasi kita adalah mempersiapkan secara matang kegiatan observasi besok. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, kira-kira besok Bu, apa tujuan pembelajarannya apa, Bu? Yang pada saat observasi. Oke, tujuan pembelajarannya itu ada 2 ya, Pak ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan definisi kebutuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Seperti itu. Oke, berarti materinya tentang kebutuhan. Ya, tentang kebutuhan manusia. Materinya tentang kebutuhan manusia. Materinya tentang kebutuhan manusia. Untuk selanjutnya, Ibu, area pengembangan pada murid itu yang diharapkan Bu Ria yang seperti apa, Ibu? Ada beberapa yang saya harapkan ya Pak ya. Yang pertama, saya ingin agar peserta didik itu mampu membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka dapat menentukan skala prioritas kebutuhan mereka. Oh, gitu Bu ya. Jadi nanti murid bisa paham, bisa tahu bagaimana apa yang harus diprioritaskan dalam kehidupan itu Bu ya. Luar biasa nanti bisa diterapkan dalam kehidupan. Untuk yang observasi besok, Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajarannya yaitu PBL, Pak. Oh, PBL, Problem Based Learning. Jadi anak bagaimana Bu? Dibentuk kelompok atau bagaimanakan Bu? Ya, nanti anak itu akan dibentuk kelompok, dalam satu kelas akan menjadi beberapa kelompok dengan anggota 4-5 orang. Jadi nanti mereka akan diberikan suatu permasalahan yang tertuang di dalam LKPD. Jadi nanti mereka diharapkan dapat berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menjawab segala permasalahan yang ada, dan kemudian nanti mereka akan mempresentasikan di depan teman-temannya. Oh, Ya, gitu. kemudian kelompok yang lain nanti bisa menanggapi, menambahkan, ataupun bertanya, seperti itu, Pak. Ya, model pembelajaran itu memang sekarang masih digencarkan sehingga anak itu tidak hanya mendapatkan materi dari guru, tetapi dia bisa memecahkan masalahnya. Kemudian modelnya sudah terkait dengan strategi pembelajaran, Bu. Jadi strategi pembelajaran yang digunakan menggunakan strategi apa? Strategi yang pertama, diferensiasi konten. Sebagai guru kan kita sudah tahu nih bahwa peserta didik itu kan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dengan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai guru saya sudah tahu nih si A, si B, si C ini kebutuhannya visual kah, auditorik kah, atau kinestetik seperti itu. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran saya akan menyampaikan materi dengan disertai video, gambar, ataupun tugas-tugas yang harus mereka dituntut untuk presentasi, seperti itu. Ya, mengeksplor pengetahuannya, Bu ya. Kemudian selain itu juga ada strategi dengan pendekatan sosial emosional. Jadi misalnya nih dalam kegiatan kelompok, mereka harus bisa mengembangkan empati sama peserta didik. Bagaimana mengetahui mengelola emosi mereka. Kemudian dapat bekerja sama dengan sesama anggota kelompok. Dengan model pembelajaran berbasis masalah, kemudian
strategi pembelajaran diferensiasi. Kira-kira yang tepat menggunakan teknik penilaian seperti apa Bu dalam proses evaluasinya? Ya, nanti teknik penilaiannya yang pertama observasi saat mereka diskusi kelompok ya Pak ya. Jadi nanti saya sebagai guru akan berkeliling nih Pak, dari satu ke kelompok lain, menilai proses bagaimana mereka mengerjakan LKPD-nya, Ya. bagaimana mereka bekerja sama, Mm-mm. bagaimana mereka memecahkan masalah bersama. Kemudian nanti kita lihat juga dari hasil mereka presentasi di depan kelas. Iya. Apakah mereka mampu menjawab semua permasalahan yang ada atau tidak, seperti itu. Semakin banyak yang mereka mampu jawab, berarti mereka sudah paham dan tentunya nilainya juga semakin besar. Kemudian nanti juga kita lihat dari laporan tertulis LKPD-nya, seperti itu. Apakah jawabannya sudah tepat ataukah masih perlu perbaikan, begitu Pak. Berarti dari penilaian itu disediakan rubrik Bu ya? Iya, ada Jadi ada rubrik observasi, ada rubrik presentasi, dan Iya. rubrik penilaian laporannya. Iya, Ya. betul. Yang terakhir Ibu, sasaran kelasnya mau menggunakan kelas mana, kemudian waktu pelaksanaannya kapan Bu? Ya, untuk sasaran kelasnya yaitu siswa kelas 71, kemudian kegiatannya insya Allah dilaksanakan besok Pak, di hari Besok, di hari Kamis. ya 3 Oktober 2024, kemudian untuk waktunya di jam pertama sampai kedua, 2 jam pelajaran. 2 jam Ya, pelajaran. jadi mulai dari jam 7.30 sampai jam 8.50, seperti itu. Jadi 2 JP Bu ya? Iya, 2 Jadi JP. 2 JP, kemudian menggunakan kelas 71. Iya. Oke Ibu, mungkin cukup sekian untuk kegiatan praobservasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan persiapan Ibu yang matang di praobservasi, nanti pada saat kegiatan observasi bisa dijalankan sesuai dengan rencananya dan mendapatkan hasil yang memuaskan, baik itu dalam proses pelayanan pada peserta didik ataupun pada kepuasan Ibu sendiri pada saat menyampaikan materi. Jadi rasa kepuasan itu akan muncul ketika peserta didik bisa benar-benar memecahkan masalah. Berarti dalam proses pembelajaran kita itu berhasil. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia untuk melaksanakan kegiatan praobservasi sehingga besok mudah-mudahan tidak ada kendala. Mungkin itu Ibu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ria Situnarasana. Bagaimana Ibu, sudah siap? Sudah Pak? Alhamdulillah kalau sudah siap dan sudah ditunggu juga oleh anak-anak di dalam kelas. Nah, nanti Bu, pada saat kegiatan observasi, saya akan mengobservasi Ibu. Saya ada di belakang ya Bu ya, saya ada di belakang. Saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran selama 2 jam di pelajaran IPS yang Ibu ajarkan. Baik, langsung saja kita ke TKP untuk melihat kegiatan observasi Bu Ria. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua? Sehat. Apa ada yang sakit? Tidak. Ya, nggak ada yang sakit ya. Tampak sekali mukanya ceria semua ya. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS bersama Ibu. Sebelum mulai belajar, agar ilmu yang Ibu sampaikan mudah kalian pahami dan mudah untuk diterima,
kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan ketua kelas disiapkan. Siap, Kak. Mari kawan-kawan kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, kami sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya seperti biasa, sebelum mulai belajar kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Tujuannya untuk apa? Agar menambah rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air, dan juga akan menyanyikan lagu Mars agar lebih mencintai budaya lokal kabupaten kita apa? Oke, silakan untuk diri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selanjutnya Mars to Baba. Ulang bawa jadi kebanggaan kita. Ulang bawa barat, bermotokan ragam saiman wawai. Kebersamaan menuju keberhasilan, pembangunan berasaskan Pancasila. Ayo. Ulang bawang barat, melangkahlah maju bersatu padu, musyawarah mufakat untuk bersama dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Tulang bawang barat jadi kebanggaan kita. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sebelumnya akan Ibu absen dulu. Ahmad Reza, Ahmad Rafi, Akbar, Alda, Aryanata, Bayu Aditya, mana dia? Sudah 2 kali apa ya? Nanti aku nanya sama Bayu, tolong diingatkan terus sekolahnya ya. Iya. Kesepakatan kelas. Apa aja kesepakatan kita? Menghormati guru dan teman. Jadi harus saling menghormati antar guru juga dengan sesama teman. Kemudian apa yang kedua? Jadi semua ikuti dulu, nanti kalian ikuti ya, biar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga apa? Kalau kalian minta izin, nanti tolong angkat tangannya ya. Iya, kalau untuk menjawab pertanyaan. Kemudian apa nih? Menjawab pertanyaan. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Tolong dijaga, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian apa? Siapkah untuk belajar? Sudah. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Kalau sudah siap belajar, coba dicek kerapian pakaiannya. Rapi tidak? Ayo, yang dasinya masih miring-miring, coba dirapihkan. Yang dasinya belum rapi, dirapihkan dulu. Yang tempat duduknya belum nyaman, dibenerin dulu. Kemudian
Alat tulisnya silahkan taruh di atas meja. Jadi nanti nggak ada yang pinjem-pinjem alat tulis. Ibu ingin menyampaikan motivasi kenapa kita harus belajar sih. Ini ada pepatah bijak mengatakan bahwa motivasi pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Ini menurut Sangkuntala Devi. Jadi kalau kalian sekolah itu ya diniatkan bukan hanya ingin lulus SMP, tetapi ingin mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Banyak ya, ilmu pengetahuan tentang akhlak dan sebagainya. Nih, kita manusia ya, sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Apa itu makhluk ekonomi? Makhluk yang memiliki kebutuhan. Sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Banyak nggak kebutuhan kalian? Banyak banget ya. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk ekonomi akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Nah, kebutuhan setiap individu juga berbeda. Ke pasar, supermarket, atau mall. Pasar mana? Pasar raya, pasar SD1, SD bawah, Umi. Pernah ke mall? Pernah, ada yang belum? Kalau kita di sini mallnya jauh ya? Ada di mana mallnya? Nah, di Metro, ada di Bandung, di ibu kota. Kalian sih jauh nggak? Coba perhatikan gambar. Ini gambar apa? Gambar lagi ini pasar ya. Lagi ngapain? Belanja. Apa ini? Kalian lihat. Bu, beli ikan bu sekilo. Bu, beli buahnya sekilo. Beli mangga bu, gitu ya. Ini ada pertanyaan. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari belanja? Untuk memenuhi kebutuhan. Yang bantu apa, Bang? Untuk memenuhi kebutuhan sehari. Iya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, nanti melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik, yaitu kalian ya, dapat memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan dengan benar. Kemudian yang kedua apa? Ya, melalui diskusi dan tanya jawab, ya kalian dapat menyusun daftar kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis kebutuhan manusia ya dengan tepat. Kemudian yang terakhir, ya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dengan. Nah, profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa? Ada 5 atau 6? Ada 6 ya. Jadi profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan dalam pembelajaran hari ini yaitu bergotong royong, mengerjakan LKPD, kemudian bernalar kritis ketika presentasi dan menjawab pertanyaan, kemudian mandiri ketika melaksanakan tugas. Lanjut nih, kita ke kegiatan inti kita, yaitu membahas tentang kebutuhan hidup manusia. Simak video berikut ini ya. Ibu akan memutarkan sebuah video, kalian dengarkan dengan baik-baik, kemudian catat hal-hal yang penting. Paham ya? Apa? Catat hal-hal yang siap? Oke, Ibu putar nih videonya. Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku akan membahas tentang seperti biasa, suasana mal sangat ramai saat bulan seperti ini. Ya, kamu pasti tahu alasannya kan? Di awal bulan, uang yang kamu miliki masih banyak, sehingga penjual konsumtif akan
Toko itu sedang ada diskon. Maka saja ramai. Karena ia sudah melihat beberapa bulan berkalung di toko itu. Lalu ia menemukan sebuah kalung yang sangat cantik. Menurutnya, berhubung sedang diskon, Tania berniat untuk membeli. Astaga Tania, setauku kamu sudah punya banyak kalung. Karena yang berbeda-beda. Selain kebutuhan. Oke, sudah disimak semuanya videonya ya. Nih, Ibu punya beberapa pertanyaan. Kita akan sesi tanya jawab. Terkait apa? Terkait video yang sudah didengarkan bersama. Nih, pertanyaan pertama. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Angkat tangannya. Oh, tadi itu videonya tentang apa? Belanja di mall. Siapa yang bingung? Orangnya bingung ya. Kenapa kalau di posisi seperti itu? Oh, ada. Apa ada? Angkat tangannya tinggi, agak kelihatan. Harus cermat membeli sesuatu, jangan mudah tergiur dengan diskon. Ya, harus cermat ketika membeli sesuatu. Jangan apa? Jangan mudah tergiur dengan diskon. Terus, ayo siapa lagi? Ayo, lanjutnya. Dari video tadi, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dan apa saja contoh kebutuhan itu? Silakan angkat tangannya. Ya, lihat ya. Coba nih, ulang dulu apa ulang? Yang keras. Ya, kebutuhan itu apa? Segala sesuatu apa tadi? Diperlukan atau dibutuhkan oleh manusia. Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Menambahkan? Oke, silakan. Ya, kebutuhan itu harus dipenuhi. Ya, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan apa tadi nak? Kelangsungan hidup manusia. Apalagi? Contohnya apa kebutuhan itu? Oke, Raffi apa nak? Kebutuhan adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, alat komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Oke, contohnya benar sekali ya. Tulis ya, hanya selama hidup kemudian diurutkan sesuai dengan skala 3 tadi. Ada yang masih bingung? Bisa semua? Ya, cepat tulis. Ini yang ini gua aja deh. Terus dulu. Ya, 7 aja. Boleh. Ya, tulis dulu biar tak lupa. Tulis dulu biar tak lupa. 1, 2, 3. Yang pertama
Oke, coba kalian lihat nih. Kebutuhan temanmu. Cukup ya 5 orang mewakili ya. Coba lihat. Sama nggak kebutuhannya? Beda. Kenapa berbeda? Oh iya, karena kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Kebutuhan Meta dengan kebutuhan Kevin berbeda. Meta perempuan, Kevin laki-laki ya. Kemudian meskipun Meta perempuan, Nadinda perempuan, sama nggak kebutuhannya? Beda. Nih, si Meta butuh bedak, jajan, apa lagi? Pulpen, baju baru, sandal, jepit rambut, dan kuota. Kalau Nadinda butuhnya apa? Bensin. Bensin buat apa? Bukan diminum ya ini ya bensinnya ya. Bensinnya untuk motor, biar bisa nyampe ke sekolah. Kalau Meta mungkin nggak butuh bensin karena rumahnya deket, jadi cukup jalan kaki. Kemudian butuh apa? Pulpen, kuota, buku tulis, pensil, tas, tumbler, dan jajan. Oke, sudah paham ya cara membuat skala prioritas berdasarkan kebutuhan? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Ram sam sam, ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Arah putar. Ram sam sam, ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Figara, guli 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 guli. Mengerjakan LKPD tugas kelompok. Minggu kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Jadi kita masih sama. Sesuai dengan kelompok minggu kemarin, masih sama seperti ini. Silahkan nanti kalian bekerja sama. Nih Ibu bagikan. Oh ya, kemarin suruh Ibu bawa gunting sama lem ya. Nanti gambarnya ini digunting. Kemudian apanya? Yang nggak berangkat nggak usah ditulis. Yang berangkat hari ini aja. Nanti gantian. Oke, silahkan yang mau minum boleh. Sudah dapat LKPD semua? Iya, digunting. Ada yang nempel, ada yang mengerjakan soal isiannya biar cepat selesai. Ayo digunting. Ayo digunting, Fahmi, dibantuin temennya biar cepat. Ayo, ada yang belum paham? Yang gambar tadi digunting, nanti tempel di sini ya. Ya, sini. Nah. Oke ya, ini nanti digunting ya. Setelah digunting, kalian nanti tempel di sini. Nih, ini namanya kebutuhan apa? Misalnya ini gambar apa? Makanan itu apa? Makanan itu termasuk kebutuhan apa? Kemudian ini olahraga. Olahraga kebutuhan apa? Ya, bisa dilihat di sini ya. Tulis di sini aja kelas 71 gitu. Tulis kelas 71. Iya. Kelasnya 71. Kelasnya ditulis 71 ya. Iya, iya. Oke. Nih di sini juga sudah ada contoh-contohnya ya. Ayo dikerjakan. Ditempel, digunting. Ada yang nempel, ada yang gunting. Ya Bu. Ya ini pertanyaannya apa? Tuliskan pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah kita mau presentasi. Sudah ada yang selesai kan? Udah.
Oke, kelompoknya Salwa sudah. Kelompoknya Dini juga sudah. Oke, ayo maju. Nih. Kelompok Salwa. Belum? Udah, yuk. Yuk maju berempat. Iya ini, tinggal ini aja. Ini ya, ini terus nanti ini gambarnya apa, kebutuhannya apa gitu ya. Nih. Silahkan Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan. Kasihkan ya hasil. Oke, yang lain dengarkan ya. Iya ditempel. Nah. Oke, silakan dibaca soalnya terus jawabannya apa ya. Bacanya gantian aja di Salwa. Ayo yang serius ya, yang serius ya. Oke, terus oke. Oh, nanti. Apa? Iya. Ya. Satu jenis kelamin, tingkat pendidikan, Oke, nanti untuk soal nomor 3 dan 4 gantian ya yang maju ya. Ini kan sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk apa untuk kelompok 1? Tepuk masyarakat ya. Kita beri tepuk masyarakat yang meriah. Ayo. Terima kasih. Oke, ini gambar apa? Termasuk kebutuhan apa gitu? Oke, yang pertama gambar makanan kebutuhan. Oke, sambil dilihat ya. Kemudian nomor kedua. Gitu. Terus? Terus? Perlengkapan. perlengkapan sekolah, kebutuhan guru, jalan raya, kebutuhan kelompok, asuransi. Oke, sini yang lain dikumpul. Udah selesai. Oke. Sini LKPD-nya dikumpul ya. Udah nggak apa-apa. Oh, ada yang belum dilem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup 2 kelompok saja perwakilan kalian. Kita berikan tepuk wow keren untuk teman-teman yang sudah maju. 1, 2, 3. Wah, W beri dia, O beri dia, W. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Oke, sini LKPD-nya dikumpul. Mana yang belum kumpul? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa aja belajarnya? Indonesia. Kemudian belas skala. Ya, kemudian jenis-jenis. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Sudah paham semuanya? Sudah. Bagaimana perasaan Ananda hari ini setelah mengikuti kegiatan belajar? Oke, sudah? Sudah dapat stick note semua? Yang sudah langsung ditulis aja. Perasaannya apa? Di sini ada merasa bahagia, merasa biasa saja dan tidak senang. Ya. Oke, tulis. Belajar siapa yang bahagia?
Oke, wah bahagia semua. Apakah ada yang merasa tidak senang? Nggak ada. Ada yang merasa biasa aja? Nggak mood. Oke, semuanya bahagia ya? Oke, nanti soal nomor 2 dan 3 apa yang sudah kalian kuasai? Nah, nanti tulis di kertas. Selanjutnya, nanti tugas kalian kerjakan buku paket di halaman 56. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan. Paham ya? Halaman berapa tugasnya? 56. Kemudian apalagi? Kalian juga nanti di rumah pelajari lagi materi pertemuan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis alat pemenuhan atau keinginan terhadap barang atau jasa. Namanya apa? Ayo, kebutuhan token. Kira-kira yang kebutuhan. Sudah. Oke, bener nggak nih? Bener nggak nih? Bener ya. Selanjutnya, daftar susunan kebutuhan manusia yang kalian buat tadi itu loh. Apa Dini? Skala apa? Iya, oke. Oke, bener nggak? Nah, oke, benar. Beli plus untuk kita semua. Oke. Oke, berarti kalian sudah mampu menjawab soal-soalnya. Berarti kalian sudah paham. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingatkan kembali tugas yang tadi Ibu kasih. Jangan lupa ya. Nanti di rumah dikerjakan. Oke, Ibu cukup senang hari ini sudah belajar bersama kalian. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan baca apa? Hamdalah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Penggerak. Alhamdulillah hari ini sampailah pada saatnya saya memasuki kegiatan pasca observasi, di mana beberapa waktu tadi di pagi hari saya telah melakukan kegiatan observasi terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ria Siti Nur Hasanah, di mana kegiatan-kegiatannya sesuai dengan pasca observasi yang telah saya lakukan di minggu lalu. Baik, langsung saja pada tahap pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah lega Pak. Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, saya di sini kita bersama akan melakukan tahap yang terakhir, yaitu pasca observasi, di mana setelah mengamati kegiatan observasi yang dilakukan oleh Ibu tadi di kelas, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelum pengamatan yang telah saya berikan, yang telah saya catat, nanti akan saya sampaikan ya Bu. Oke, silahkan Pak. Yang pertama, bagaimana Bu perasaannya setelah melaksanakan proses pembelajaran yang diobservasi? Perasaannya lega ya Pak ya, akhirnya terlewati juga gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana Bu perasaan Ibu
kan biasanya mengajar nih ya, Ya. ngajar kemudian biasanya tidak ada observer. Nah, ini ada observer. Bagaimana Bu perasaan Ibu? Eh, sedikit berbeda ya. Mungkin kalau tidak ada observer lebih berjalan apa adanya seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi ketika ada observer ada sedikit rasa canggung karena kita diamati oleh rekan kita seperti itu. Boleh disampaikan Ibu cuplikan sedikit dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah sesuai dengan pra-observasi atau belum? Ya, alhamdulillah tadi saat observasi dilaksanakan pembelajarannya sudah sesuai dengan waktu saya sampaikan waktu pra-observasi, sudah berjalan sesuai dengan sintak-sintak pembelajarannya seperti itu. Tadi juga pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ria itu sudah sesuai dengan sintak yang Ibu kemarin sampaikan. Ya. Ada berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Di situ juga sudah nampak bagaimana Ibu membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar, kemudian benar-benar menuntun siswa untuk mencapai tujuannya. Terkait dengan metode problem based learning, kira-kira Model itu, Pak. ya model pembelajarannya. dari model pembelajaran problem based learning itu menurut Ibu apakah sudah terjalankan semua atau belum dari pembelajaran tadi? Ya, alhamdulillah sih tadi sudah terjalankan semua. Mungkin sedikit kekurangannya tidak semua kelompok itu dapat presentasi di depan kelas karena keterbatasan waktu seperti itu, Pak. Jadi hanya perwakilan beberapa kelompok saja, 2 tadi. Ya. Nggak Namun semuanya. secara keseluruhan problem yang Ibu berikan itu sudah terjawab Bu ya? Ya, sudah terjawab. Tadi saya sudah membaca LKPD mereka, mereka sudah menjawab semuanya. Mungkin ya hanya sedikit saja yang masih ada jawaban yang kurang tepat seperti itu, Pak. Berarti kan metode yang Ibu gunakan itu sudah benar-benar menuntun siswa untuk mencapai pada tujuannya masing-masing. Ya. Yang selanjutnya Ibu, hambatan apa saja Bu yang Ibu hadapi dalam proses pelaksanaan pembelajaran tadi? Ya, hambatannya mungkin dari keaktifan siswa ya Pak ya. Mereka sedikit malu-malu. Apalagi ini kan di observasi ya Pak ya oleh guru yang lain. Kalau mereka biasanya cuma sama saya dan ternyata ada guru yang lain masuk, apalagi ini divideokan seperti itu, mereka malunya nambah Pak gitu. Jadi nambah. Jadi besar kemaluannya Bu ya. Rasa malunya lebih besar untuk malu bertanya seperti itu. Itu hambatan di pembelajaran. Ya. Kalau hambatan di proses observasinya Ibu, misalkan tadi ada apa peralatan IT atau apa yang belum tersedia misalkan, hambatan-hambatan lain. Kalau peralatannya sih sudah cukup memadai ya Pak ya. Untuk waktunya cukup Waktunya ya, waktu persiapan, pelaksanaan sampai pada akhir penutup. kurang panjang Pak. Karena kan tidak bisa menampilkan semua hasil karya mereka Pak ya. Iya. Jadi cuma perwakilan aja. Mungkin kalau waktunya lebih panjang, anak diberikan waktu yang lebih luas, jadi mereka dapat mempresentasikan apa yang sudah mereka hasilkan seperti itu. Sebenarnya keaktifan siswa di situ ya kurangnya karena memang ada observer mungkin Bu ya. Kalau di hari-hari mungkin enggak ya. Kalau di hari-hari ya mereka lebih nyaman lah sih Pak. Keaktifannya, kemudian ya masa ada orang lain pasti dia merasa malu. Oke. Kemudian apa Bu rencana yang Ibu lakukan? Tadi kan ada kendalanya di keaktifan siswa kurang aktif. Apa rencana aksi yang Ibu mau lakukan di pembelajaran berikutnya itu? Saya berharap sih di pertemuan berikutnya siswa akan lebih aktif lagi. Mungkin saya akan menambahkan. Tadi saya lihat anak tuh lebih tertarik dengan bermain game, menjawab pertanyaan, mereka maju ke depan. Itu mereka lebih antusias seperti itu Pak. Jadi minggu depan saya ingin menampilkan game yang berbentuk pertanyaan dan mereka maju ke depan untuk menjawabnya seperti itu menggunakan aplikasi. Banyak kan Pak sekarang aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Wordwall dan sebagainya.
memang ya tadi sesuai dengan pengamatan saya juga, Bu. Jadi anak-anak ketika arahkan untuk ke game, anak itu, wah Bu waktunya kurang, ayo lagi, ayo lagi. Ketika dikembalikan lagi ke zona belajar, ayo silakan kerja dengan kelompoknya, dengan diskusi. Dia emang agak kendor. Jadi memang kita ya saat sebagai kayak tadi tuh ice breaking gitu kan ya, mungkin mereka sudah merasa jenuh gitu ya Pak, jadi ice breaking nambah lagi Bu, kurang Bu, jadi sempat 2 kali tadi Pak. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting anak merasa senang gitu Pak. Memang kita sebagai guru ya harus bisa memahami kebutuhan belajar siswa. Jadi siswa kita itu sukanya dengan gaming, ya kita buat gaming dan sebagainya. Oke, dari rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira dimulainya kapan, Bu? Minggu depan Pak, pertemuan kita kan ketemu lagi sama anak-anak itu di jamnya, jadwalnya minggu depan Pak. Jadwal minggu depan ya, hari, satu minggu sekali. 1 minggu sekali. Oke, jadi minggu depan dalam proses pembelajaran Bu Ria di kelas rencana sudah mulai merubah, kemudian membuat rencana-rencana nanti digamekan Bu ya, materi-materinya. Jadi anak itu asik tapi dapat materi, bisa materi. Mereka bermain sekaligus belajar. Iya. Tidak hanya di PAUD Bu ya, yang bermain dan belajar ya. Ternyata di SMP juga perlu asik tapi mendapat ilmu. Oke, baik, terima kasih Bu Ria dari kegiatan observasi tadi yang saya lakukan. Semuanya sudah terjawab dan tentunya kegiatannya sesuai juga dengan pra-observasi yang saya lakukan minggu lalu. Jadi kegiatan kita hari ini sudah selesai ya Bu ya, di pasca observasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran Bu Ria nanti di kelas selanjutnya bisa lebih menyenangkan dan membangkitkan siswa untuk minat belajarnya lebih tinggi dengan gaya belajarnya masing-masing. Sehingga anak dengan gaya belajar A, gaya belajar kinestetik, visual, auditori, dia bisa mengikuti. Ya, mengikuti, tidak merasa bahwa oh ini bukan zona saya, ini zonanya auditori. Oh ini bukan zona saya, ini zonanya visual dan sebagainya. Jadi kita bisa benar-benar merangkul gaya belajar siswa masing-masing. Ya, terima kasih Bu Ria atas waktunya. Terima kasih sudah melakukan kegiatan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ngantuk aku, Pak. Aku Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita.